kalian apa, Pak? Biar bibir kalian gacor. Nah gitu ya. Jadi, kenapa kamu ketawain? Karena aku suruh serius, kamu ketawain aku. Biar kamu bibirnya kamu plumpy ya. Udah itu kalian juga tidak ada kerutan, itu glowing gitu kayak bibir aku. Ya, kalian perempuan. Pak CEO mulai live lagi, guys. Coba tebak siapa pasangannya kali ini. Wendah, ya. Laki baru kau itu siluman ular. Kau nggak nampak dia kayak gini? Gitu-gitu dia. Siluman ular dia itu. Mohon maaf, nggak bisa Inggris. First of all, I want everyone to know that Sarenda and I are healthy and we're taking some time off from social media so we can spend more quality time together. Mohon maaf, nggak bisa Inggris. Mana komentar-komentar netizen bikin ngakak gigi, kita review, guys. Aku rangkumin ya, guys. Intinya dia pamit dari media, dia akan kemana? Enggak. Ya nggak apa-apa, nggak marah. Soalnya furniture. Memang kita mau menempati rumah baru dan furniture yang dia minta itu harganya fantastis. Oh gitu, terbuat dari apa furniture ini? Nggak ngerti. Yang ketiga, selalu ada alasan dan malah play victim kalau ditanya. Ya itu rumah juga aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngecat apa-apa aku yang ngisi gitu loh. Ciranda itu sejarahnya adalah dulu rumah tua yang dibeli oleh Ruben. Ya. Kalian bisa cek aja gitu ya. Ada beberapa PT yang memang atas nama saya, kalian bisa cari tahu sendiri aja ya. Ada beberapa PT yang memang udah kita urusin perpajakannya. Jadi ada beberapa PT yang bisa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Semoga selalu menjadi pribadi yang sukses dan bersahaja. Kemarin nih dari seorang Sarwenda ya, benar-benar habis-habisan menghujat mantannya dengan sebutan Cong. Dan kemudian menayangkan siaran live yang berlebihan dan terus-terusan ya menghujat mantannya. Dan kemudian fit duet dengan seorang CEO. Sekarang nih ya gantian netizen. Dan bahkan dari apa yang dikatakan Sarwenda yang katanya akan buka-bukaan dengan Rais Ruben, langsung dikupas habis netizen terus sama seorang pengacaranya Ruben, Bang Minola. Ini menarik ya. Makanya ya jangan macam-macam, jangan nantang-nantang. Nanti kalau dibuka aibnya nangis, play victim gitu ya. Ini sebenarnya menjadi pembelajaran bagi kita semua guys ya. Dan menarik untuk simak seperti apa? Yuk langsung kita play. Nencong jadi cong. Ini ya guys ya. Singkat kan? Aku yang gatel. Lebay banget guys. Gokil banget ya. Karena aku ini ngapain cowoknya lagi yang ngompor-ngomporin? Aku yang selalu pepet Mamiu terus. Hah? Pepet Kamu terus? Ngomong apa? Selalu aja cari-cari. Carilah terus. Iya. Silakan cari. Ini nggak capek apa ini? Gak apa-apa. Kita mah santai. Nggak capek apa ya? Kita happy. Mencari silakan cari ya. Ya nggak? Yang penting kita happy ya. Anak-anak juga happy. Udah itu aja yang paling penting. Sama Sargio pastinya. Ingat aja. Pasti. Yang penting kita tuh mau selalu ke Sargio tuh juga happy. Cuma buat orang-orang yang selalu mencari-cari yang nggak tahu, diamin aja mereka terserah mereka mau ngomong apa ya. Ini biar bibir kalian apa, Pak? Biar bibir kalian gacor. Nah gitu ya. Wis gacor. Jadi, kenapa kamu ketawain? Karena aku suruh serius, kamu ketawain aku. Biar kamu bibirnya kamu plumpy ya. Udah itu kalian juga tidak ada kerutan, itu glowing gitu kayak bibir aku. Ya, kalian perempuan-perempuan udah harus bibir harus cantik. Lihat tuh bibir Mamio. Wow, gila. Kalau laki-laki gimana nggak mau kop-kop gitu kalau lihat kayak bibir segitu cantik gitu. Kop guys. Ya, kalian udah tahu kan? Ayo guys, cepetan. Ya kok. Opa jangan ketabrak ya. Entar eyeliner aku mencong repot nih. Nencong jadi cong. Gokil banget ya. Lebay. Pak CEO mulai live Anjir. lagi, guys. Coba tebak siapa Sama pasangan cewek lain guys. ini. Wih. Ini keren banget nih ya CEO guys ya.
Gua nggak pakai makeup. Gua nggak pakai makeup. Apa tuh? It's so good, kenapa masih pakai makeup? It's so good, kenapa masih pakai filter? Kita semua ini bohong. Untuk Tante Sarwenda, ya. Tante Sarwenda. Laki baru kau itu siluman ular. Kau nggak nampak dia kayak gini? Siluman ular. Gitu dia. Siluman ular dia itu. Kau tengok matanya yang kayak nih. Sampai kayak gini dia nengoknya. Anjir. Untuk Tante Sarwenda hati-hati ya. Tiap malam kau dibanting. Asik. Enggak ya, bercanda. Oh my. Giorgio Antonio dan Adi Sarweda sentil pendukung Ruben Onsu. Dia min aja otaknya nggak nyampe. Lu yang dongo. Live birahi sama ini nih, kompor kuantum nih, 1000 mata. Dasar dugong. Bella Sarwenda, Giorgio. Gokil banget ya dari channel netizen ya. Benar-benar setimpal dengan apa yang dikatakan dari Sargio. Maksudnya CEO ya. Ini menurut saya memang kalau saya jadi Ruben marah banget ya. Ini suatu ya boleh bilang sindiran. Tapi siapa lagi bukan si Ruben kalau yang bukan disindir gitu ya. Ini menyakitkan banget ya bagi laki-laki siapapun, bagi seorang mantan yang benar-benar berbuat dengan segala rupa ya. Siang malam kerja ya, diperasa habis-habisan, udah bisa malah digituin guys ya. Padahal ya dari kreditnya setengahnya dibayarin Ruben ya. Dan kemudian dari rumahnya juga Ruben semua, hampir semua, bukan semua, hampir semua Ruben ya. Bahkan sampai utang bank 10 miliar guys ya. Cuma sekedar untuk renovasi. Cesar Kawi bilangnya dia yang ngisi live siang malam. Ketika dibongkar sama pengacara Bang Minola, nangis, terlalu banyak framing. Nanti kan gitu guys ya. Ini kan lucu banget ya. Kita lanjut. Antonio, aku yang selalu pepet Namio. Ya jelas dibela lah dan dipepet terus selagi masih bisa mengambil keuntungan di situ. Tapi kalau udah nggak ada, dan kami akan terus membela Rubenio. Mohon maaf nggak bisa Inggris. First of all, I want everyone to know that Sarwenda and I are healthy and we're taking some time off from social media so we can spend more quality time together. Mohon maaf nggak bisa Inggris. Mana komentar-komentar netizen bikin ngakak gigi, kita review guys. Aku rangkumin ya guys. Intinya dia pamit dari media. Dia akan kembali. Enggak. Kembali selalu menjadi rakyat dia. Karena CEO nggak terbukti. Sekarang guru bahasa Inggris. dia punya masalah sama netizen Inggris kah? Vicky Prasetyo sama netizen Inggris. Nambahkan Giorgio ya. Ternyata selama ini mengira dia menghafal pidato berbahasa. Ada pasangan yang cuman sandiwara. Yang pertama, kamu selalu berjuang sandiwara. sendiri. Ada mau 2 tahun mas, nggak mau bangun lama. Dia pokoknya gue ngerasa nggak kelar-kelar. Main deh, udah 2 kali lipat dari biaya awal soalnya. Yang kedua, dia cuma datang pas butuh aja. Dia sibuk banget kerja. Bukan lagi. Ya nggak apa-apa, nggak marah. Soalnya furniture. Memang kita mau menempati rumah baru dan furniture yang dia minta itu harganya Fantastis. Oh gitu, terbuat dari apa furniture ini? Nggak ngerti. Yang ketiga, selalu ada alasan dan malah play victim kalau ditanya. Ya itu rumah juga aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngechat apa-apa aku yang ngisi gitu loh. Cilanda itu sejarahnya adalah dulu rumah tua yang dibeli oleh Ruben, ya, lunas. Dan kemudian sertifikatnya juga sudah sertifikat atas nama Ruben Onsu. Akhirnya Ruben menjaminkan kembali sertifikat rumah tersebut ke bank untuk mendapatkan pinjaman agar rumah tersebut dapat direnovasi. Ya. Ruben mendapatkan pinjaman ya senilai 10 miliar. Kebetulan kontraktor yang membangun renovasi itu adalah keluarga sendiri, ya. Jadi mohon maaf, bukan artinya itu ingin membuka aib, itu adalah ayahnya sendiri, ya. Tapi yang bayar biaya-biaya itu adalah Ruben dari nilai yang tadi sudah dikatakan dijaminkan ke bank itu. Nah, Ruben itu dari mulai awal pembangunan sampai selesai itu rutin mentransfer uang ke rekening yang bersangkutan, ini ada namanya, ya. Kalau kita lihat dari jumlah transferannya ini 46 kali.
Ya, sehingga totalnya yang diberikan itu untuk biaya renovasi, biaya kontraktornya saja itu adalah 11,1 miliar. Oh, sama 11 guys, 11 Selalu miliar. merasa kalau pasangan adalah lawan. Gue juga gak butuh duit lu anjing. 200 pun 200 itu cuma berapa kali live sih? Sekali. Udah nanya 200 berapa kali live? Setengah jam. Bye guys. Boleh sombong gak sih sekali-kali? Yang kelima, banyak janjinya tapi gak sesuai sama realita. Tunggu kesabaran aku habis baru aku buka semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah. Gokil banget ya. Apa yang ingin dikatakan Sarwenda sendiri ternyata dibalikin semua netizen. Netizen dilawan ya. Makanya kalau jadi public figure ya, jangan terlalu berlebihan. Terutama kalau bohong, pasti ada jejak digital lah. Namanya public figure guys, direkam dan kemudian dipublikasikan, dan kemudian susah untuk dihapus gitu loh ya. Ketika dari kebohongan itu pasti dibongkar. Dan ini ya yang membuat dari Ruben Onsu ya mungkin ya dia agak lebih tenang ya sekarang ketika berpisah. Dan tenang aja ya, netizen pasti akan mendukung Ruben Onsu. Karena ya apapun itu dari segala kekurangannya seorang Ruben ya, apapun itu masa lalunya, kepribadiannya, basicnya secara garis besar karakternya itu bagus, baik gitu ya. Dia itu nggak serakah, terus dia itu ngalahan gitu ya. Dan kemudian dia nggak suka yang meledak-ledak ya, dan bahkan sampai untuk membalas pun dia pakai waktu gitu ya, nggak langsung sembrono asal balas aja gitu ya. Ini sih patut dicontoh dari sikap seperti ini ya. Kalau yang lain kalau mungkin ada jeleknya ya usah gitu guys ya. Ini ada juga netizen emang gercep, mau ditaruh di mana lagi itu muka. Anjir banget, kita lanjut. Setelah hampir seharian beraktivitas, rasanya capek dan butuh refreshment banget. Mau ngopi di luar, tapi jalanan macet, malah bikin makin pusing. Emang paling benar recharge di rumah aja sih, charge di rumah aja sih. Sama-sama ngopi dong. Ah, 7.000 doang. Enak banget sekarang bisa ngopi murah ala kafe. Nice. Mas, ngapain masuk ke rumah sembarangan? Ngambil baju gua lagi. Bukan rumah sendiri. Ya, Satir yang saya sangat CEO menopis. PT apa, kalian bisa cek aja gitu ya. Ada beberapa PT yang memang atas nama saya, kalian bisa cari tahu sendiri aja ya. Ada beberapa PT yang memang udah kita urusin perpajakannya. Jadi ada beberapa PT yang bisa kalian cek aja sendiri gitu guys. Cara tahu carinya bisa. Ada beberapa PT guys, 2000 toko katanya. Pertama, cowok-cowok yang red flag itu ya mereka tuh selalu numpang sama ceweknya. Terus kemudian mereka tuh sok pintar. Anjir, ini spesial untuk menyeri siapa sih? Cowok-cowok red flag ya, suka numpang. Kedua, sok pinter. Densu gitu ya. Ini nih ada si Wiwi ya, stop menghujat Mamio, berikut daftar talenta Mamio Sarwe. Talenta guys, aduh ini menarik ya, punya talenta yang sangat fenomenal ternyata. Kita lanjut. Stop menghujat Mamio Sarwe ya, karena Mamio Sarwe ini adalah perempuan yang hebat dan juga multi talenta guys. Berikut ada beberapa talenta Mamio Sarwe. Yang pertama, jago nyanyi dia guys. Jago nyanyi di kamar mandi. Iya. Terus yang Bagus. kedua dia jago dance guys. Kalian bisa nggak? Nah, terus dia juga jago guys nyuci keset. Terus dia juga jago beberes rumah guys. Jago beberes rumah.
Terus jago juga tarik kipas. Nah, dia juga anak gunung nih, suka naik gunung. Anak gunung. Anak gunung. Anjir. Terus dia juga jago minta maaf ya. Jago minta maaf. Nah gitu guys ya, jadi stoplah menghujat Mami Sarwe ya. Tuh ya, ternyata Sarwenda mempunyai sebuah talenta yang tidak bisa dimiliki orang lain. Jago nyanyi, kemudian suka bersih-bersih sendiri, jago nari, jago joget. Gokil banget ya, luar biasa. Ini adalah seorang CEO. Wah, kalian jangan lupa ya, saya CEO. Waduh, set. Emang CEO ya? CEO apa nih? Jadi kita lanjut. Kalian jangan lupa ya, saya CEO. Wih. Kalian jangan main-main dong. Nggak tahu teknik Wing Chun nggak? Buset, teknik Wing Chun. Wing Chun di kamar. Saya nggak pernah salah. Nice. 别书里面唱开，在书里面引龙语。我从阿克查去他眼眸下笔，直接给我4个字。 Horor kata apa horor nih? Oh, horor ya. Sound langsung. Guys, biasanya. Aduh, bisa aja kalian. Jago jualan juga, Pak? Konten kreator Dava Arik kembali bikin heboh setelah memparodikan gaya Giorgio Antonio saat membuat konten endorse minuman. Mulai dari ekspresi, gaya bicara, hingga pembawaannya dibuat semirip mungkin. Tapi yang bikin warganet langsung pecah, Dava tiba-tiba menyebut nama Ruben di tengah-tengah promosi. Momen kocak itu pun viral dan dibanjiri komentar netizen yang mengaku tak kuat menahan tawa. Ada-ada saja tingkah Dava Arik. Kokop sama botolnya. Untung bukan gelas ya. Anjir, si Dava Arik ya. Kita lanjut. Emang paling benar dicas di rumah Ruben sih. Tahu tuh. Oke. Aku bebas cari minuman gretongan di kulkas. Oh, gretongan. Aku memutuskan untuk minum satu saja untuk jaga ingat. Gretongan guys, sama saya. Hah? Harganya 10.000. Enak banget sekarang bisa ngopi gretongan di rumah Ruben. Nice. Ini langsung guys. Iya, apa sih? 2000-an jadi 200.000 dan aku mau bikin bisnis. Nah, tolong kalian bantu aku untuk kasih bisnis apa yang nanti mainstream. Drop di komen. Saya, I don't even trust it. Kalau kalian percaya silahkan. Me, I'm not. Dan itu hak saya untuk bicara tidak. Oke. Jadi kalau kalian mau campaign, jangan kampungan. Bisa jadi kok boleh. Jiwa apa kak? CEO PT Birahi Perkasa. Udah dibilang bukan CEO. Beda orang mas, beda wong, salah wong mas. Ya Allah. Satu pakainya dapat 2 picit mas. Yo, cuttingannya selimpit, bahannya halus, nyerap keringat guys tuh. Beda guys, lo kocak ini penontonnya kak pada make. Dibilang bukan, ngotot. Lo ya Allah ini kak pada make fix ini. Pada make fix ini, aku yakin ini. Pada make kamu ya. Pada make ya kak. Yang dipakai di warna apa kok? Hitamnya kak. Ini best seller banget guys. Real ini best seller. Enak, lembut, nyaman, tidak panas. Netizen memang luar biasa guys ya. Ketika membalikan suatu fakta yang kemudian dikulik habis oleh para netizen dan kemudian samarkan artis. Memang dari seorang CEO ya,
seorang Cio memang terlalu berlebihan ya. Ketika menampilkan dari secara langsung dan kemudian dari tindakan-tindakan yang tidak mendidik anaknya, tentu saja ini membuat warganet itu pasti geram gitu ya. Karena dari apa yang dilakukan Sarawenda juga berlebihan ya, tentang bicara itu nggak sesuai fakta, kayak muter-muter nggak jelas gitu loh. Bukannya dia menyelesaikan masalah ya, tapi mengekspur apa sih, gimana sih, mengekspor gitulah. Kayak seorang terzalimi, tetapi ya gitulah guys ya. Kita bisa lihat jejak digitalnya, kita tidak pernah menjustifikasi juga ya. Setiap orang pasti punya kebaikan dan keburukan gitu ya, pasti. Tapi jangan berlebihan gitu guys ya. Dan semoga saja menjadi hiburan teman-teman ya, dan juga menjadi sebuah dari apa ya, pelajaran ya, agar kita nggak seperti itu. Tapi untuk kerja keras, semangat seperti Sarawenda, seorang Ruben Onsu itu patut ditiru. Itu mereka seperti luar biasa ya. Itu jarang-jarang ya, mereka itu ada di titik level seperti mereka. Itu sangat luar biasa, apapun yang mereka lakukan. Dan mental mereka memang sangat luar biasa ya. Sarawenda gitu, kemudian sebagai seorang pembuat itu sangat luar biasa. Terus Ruben, wah ini gokil banget ya. Jarang-jarang orang seperti Ruben. Kalau Ruben udah mencak-mencak dari dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.